Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 21051252661. Di sini saya akan membahas tentang kearifan lokal yang ada di wilayah sekitar, tepatnya di wilayah tempat saya tinggal, yaitu di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Di Bangkinang tempat saya tinggal, tepatnya di Bangkinang Seberang, rata-rata mata pencaharian yang sesuai dengan kearifan lokal yaitu yang pertama berladang atau bertani, yang kedua yaitu kebun karet. Baiklah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Istilah kearifan lokal dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memang kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bentuk-bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Beberapa bentuk kearifan lokal juga ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Salah satunya yaitu kearifan lokal dalam bidang pertanian. Ada banyak bentuk kearifan lokal dalam bidang pertanian yang bisa kita temui di seluruh penjuru Nusantara. Tepatnya itu salah satunya di Riau. Di antaranya yaitu tentang pertanian padi dan ada juga yang berkebun karet. Pertanian padi atau berladang. Bertani telah menjadi bagian kearifan lokal yang ada di Bangkinang yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah tempat saya tinggal ini banyak beraktivitas sebagai seorang petani di ladang atau sawah. Karena di Bangkinang ini banyak lahan yang sawahnya bisa untuk ditanami padi dan ditambah tanahnya yang subur. Jadi penduduk banyak bertani dan aktivitas ini pun dilakukan dari pagi sampai siang ya. Bertani ini juga merupakan mata pencaharian di tempat saya tinggal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bertani ini biasanya dilakukan dalam setahun, yaitu 2 kali tanam dan 2 kali pula untuk memanennya. Bertani juga ada kalang kabutnya, karena apabila terjadi musim panceklik yang membuat itu tanah menjadi gersang, sehingga membuat padi yang ingin berbuah tadi tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh petani. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa bertani atau berladang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan atau ditinggalkan begitu saja oleh penduduk yang tinggal di daerah sini. Karena dari sanalah dia mendapatkan penghasilan. Dan ini juga merupakan kearifan lokal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Yang kedua yaitu berkebun karet. Berkebun karet merupakan kearifan lokal yang masih ada di Bangkinang Seberang. Berkebun karet ini biasanya ditanam oleh penduduk di lahan hutan sana. Dan kebun karet juga merupakan aset penduduk untuk mendapatkan penghasilan. Orang-orang penduduk sini biasanya mulai pergi berkebun ketika usai sholat subuh hingga sampai siang. Namun, berkebun karet ada juga kendalanya seperti waktu hujan turun. Karena itu dapat mengurungkan niat para tukang kebun untuk melihat getah yang dihasilkan dari pohon karet tersebut. Karena pastinya pohon karet itu udah cair dan sulit untuk dipanen. Masyarakat sini masih melakukan aktivitas berkebun karet walaupun tidak menentu hasilnya. Penduduk sekitar tetap berkebun agar kelestarian lingkungan yang ada di hutan sana tetap terjaga kelestariannya. Berkebun karet juga merupakan kearifan lokal yang tidak bisa dipisahkan juga dari masyarakat, karena ini telah menjadi ciri khas dari mata pencaharian orang Bangkinang Seberang. Sebenarnya masih banyak lagi
kearifan lokal yang ada di daerah Bangkinang tempat saya tinggal. Namun, saya tidak menyebutnya satu persatu. Adapun di antaranya yang tidak saya sebutkan, yaitu Bali Mokasai, Hargaya 6, Makan Bajambau, dan lain sebagainya. Kearifan lokal yang ada di Bangkinang ini akan tetap terjaga kelestariannya, baik itu dalam pengelolaan SDA, hubungan sosial, dan pengelolaan sumber daya manusianya.